Oke, Bapak. Ya, Pak. Islam atau Kristen? Kristen, Pak. Oke, mungkin Anda mau nanya, Pak, atau mau ditanya, silakan. Ngelak lagi lah. Iya, ada sesuatu yang ganjal perlu yang mau saya tanya tuh. Apa tuh? Ini masalah sunat ini nih, Pak Ustaz. Apa memang ada keharusan atau ada perintah itu harus disunat? Apakah ada dalilnya tertulis di Quran atau hadis? Gini ya, Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Apa saja milah Abraham itu? Milah Abraham itu salah satunya adalah sunat, gitu. Ya, di mana tertulis di Al-Quran? Quran surah An-Nahl ayat 125. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kata Allah, kami perintahkan ya agar kamu mengikuti milah Abraham. Apa itu milah Abraham? Apa itu milah? Milah itu adalah sunat. Nah, tuh. Yang saya pertanyakan perintah lu, Bang. Perintah sunat. Iya kan perintah yang Anda pertanyakan. Itu Kalau saya lain, kasih dalilnya. Begini, Bang. Kalau nanti aku buatkan lagi kalau masalah perintah, seperti perintah yang tertulis seperti ada riwayat Muslim tentang masalah matikan untuk membunuh ya. Enggak, kalau ajaran membunuh, jelas perintah, Bang. Kalau ajaran membunuh kan perintah dari Yesus itu. Kata Yesus kan bahwa orangnya dengar dulu, Bang. Gini, makanya kalau Anda tidak terima, gini, bukannya framing, ajaran membunuh di depan mata itu memang ada diperintahkan oleh Yesus. Nah, ketika Anda menanyakan tentang masalah sunat, Anda bantah saya, coba Anda jelaskan dengan dalil bahasa Arabnya, silakan, gitu. Bukan begini ya, Bang. Ini kan masalah perintah lu, Bang, ya. Di sini perintahnya riwayat Muslim itu membunuh cicak. Apakah Abang udah membunuh cicak? Tadi sunat, ini cicak pula. Kau yang bener yang nanya yang mana? Masalah sunat atau masalah cicak yang kau tanya? Dengar dulu, Bang. Tadi perbedaannya saya yang bedakan apakah ada perintah di situ. Masalah sunat tidak ada perintah, no. Kalau masalah membunuh cicak ada perintahnya. Apakah Abang udah membunuh cicak biar dapat pahala? Tadi saya menjelaskan Itu apa? perintah, Coba Anda Bang. ulangi. Coba Anda ulangi. Tadi saya menjelaskan apa? Perintah sunat yang saya tanya tadi, tidak ada perintah sunat. Anda bertanya perintah sunat. Nih dengarkan lagi ya, pasang telinganya. Ya. Di mana perintah sunat? Quran surah An-Nahl ayat 123. Ya. Apa bunyinya? Ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti sunat Ibrahim. Tuh. Mengikuti di situ bukan perintah, Abangku. Oke. Oh, mengikuti bukan perintah. Perintah, Bang, enggak. Oh, baik. Tidak. Kalau gitu ya. Perintah. Nih ya. Kau kagak lari dulu, coba jangan sekali marah-marah dulu. sekali lagi Saya kau ambil bertanya. katanbat ya. Perintah, Ambil perintah. katanbat ya biar orang menjelaskan itu dengar gitu ya. Jangan muter-muter. Ini dalilnya ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami perintahkan ya untuk mengikuti sunat Ibrahim tuh. Jelas? Mana ada kata sunat di situ? Ada mana? Kata sunat Makanya kau kalau Iya, kata kalau sunat nyimak tidak ada, Abangku. ya udah. Kalau kau bilang kagak ada kata sunat ya. Tadi saya menjelaskan ayat berapa? Ayat apa? Ayat berapa maksudnya apa? Apa yang bawa? Kan gitu ya. Nggak nyimak dia. Gak nyimak gitu. Sama jawaban orang gak nyimak. Lalu gunanya kau bertanya itu apa? Gunanya kau bertanya itu apa?
Gunanya kan saya bertanya karena apa? Di Ya situ udah, ini kalau tidak dua ada kali, penjelasan di kalau situ, dijelaskan Pak. dua Perintah. kali kau kagak nyimak, Masalah lalu buat apa menjelaskan sama orang yang gak nyimak? Buat apa kau bertanya terus kalau kau ya. jawabannya gak nyimak? Jangan panas dulu. Jangan panas dulu. Panas. jangan. Lah, Panas. saya ini tegas nggak panas. Kalau kau nanya dua kali dijelaskan, kau kagak nyimak, lalu buat apa dijelasin lagi? Yang saya tanya Buat apa? Enggak ada. Lah itu Ya kalau kau bantah itu Itu tidak bilang. ada perintah sunatnya. Tadi saya menyebutkan ayat apa? Enggak tahu lah. Yang bawa Bapak Kan itu yang tanya. nggak tahu katanya. Makanya Yang ya bertanya apa, jawabnya gini apa? kalau kau dijelaskan tuh pakai telinga, pasang telinga biar kau paham jawabannya. Ya. Dengar dulu bang, dengar dulu. Nih, sekali lagi ya, biar kau ngerti dan paham serta pintar. Perhatikan, oke? Nih kau perhatikan ya. Perhatikan dulu kau nih ya. Sekali lagi ya, perhatikan kau nih ya. Ya, ini saya baca yang ketiga kalinya ya. Jangan kau kagak pakai kuping lagi ya. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah perintah nih ya. Perintah untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Dan dia bukanlah seorang yang termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Apa ini milah? Ya, perhatikan nih. Apa ini milah? Milah adalah sunat, ya. dia nggak lihat itu. Oke? Nah, sekarang kalaunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengikuti anit tabi' millah Ibrahim, Allah itu mewahyukan agar Nabi Muhammad dan umatnya mengikuti sunat Ibrahim, salah satunya, paham? Ya, tuh jangan kau bilang nggak ada lagi, ya. Nih Quran surah An-Nahl ayat 123. Biar kau paham, makanya pasang dan simak telingamu, kan gitu. Tuh jawabannya. Udah. Jangan sampai saya mengulang ketiga kalinya gitu. Silakan kau buka mic kau. Ini mila artinya nih dalam agama syariat ini atau jalan metode hidup terutama merujuk pada agama yang dianut oleh para nabi. Bukan berarti ada surat di situ katakan. Kau baca nih kau baca. Rupanya kau nggak nyimak lagi. Ini apa nih tadi? Apa di situ? Ya, Makanya baca, baca nih. Iya, Baca, Mila. kau yang baca. Mila, Apa mila nih? mila Adalah salah. apanya? Salahnya apa nih? Mila sunat di sini tidak. Mila di sini. Makanya kalau Mila orang ada ngejelasin surat. Masa ada itu pasang telinganya, perhatikan, sudah dibilang. Abang. Ada. Sekarang saya mau nanya sama kau, ya. Enggak arti mila itu. Enggak, sekarang saya udah 3 kali menjelaskan. Saya mau nanya sama kau. Mau nggak saya tanya? Kalau nggak, Siap. kalau nggak mau Siap, ditanya, nanti saya naikin ditanya. Kristen yang lainnya. Baik, saya nanya. Sekarang giliran saya nanya. Sesuai judul, Nanya apa? ya. Yesus menyembah siapa? Yesus tidak menyembah siapa? Duh. Kau buka Yohanes 4 nomor 22. Ya. bacain itu Yohanes 4. Itu. Iya, tenang aja, Bung. Satu-satu aja. Ya, makanya Kenapa jadi? lama sekali buka Biblenya sendiri. Waduh, emosi banget kalian ini. Tinggal kamu udah tenang ya. Enggak, saya enggak emosi. Yang bikin emosi itu memang kau sampai 3 kali dijelasin gitu. Iya. Bang Duli, Orang yang di bawah aja nyimak sekali aja denger gitu loh. Kau sampai 3 kali baru ngerti.
Aku udah cek loh, Milai bukan sunat tapi udah terserah dah. Milai itu bukan sunat artinya, terserah. Yang bilang milah artinya sunat itu. Yohanes sempat tenang, Bun, tenang. Santai, tapi aku yang nggak begitu pintar sih, tapi Ya udah cepetan deh, cepetan. berarti orang Samaria yang menyembah Allah tanpa pengetahuan yang benar tentang hanya. Di situ yang dibilang bukan menyembah, bahkan mengajarkan di situ. Baca dulu Yohanes 4:22-nya, baca dulu, bukan menyembah apanya. Iya. Makanya kau malas baca, masalahnya baca Yohanes 4 nomor 22-nya. Yohanes 4:22 yang saya tanya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan saat itu dari itu dulu ya, dari ayatnya ya. Perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang disembah yang di mana? Ya, yang di surga gitu Bapak kan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di situ mengucapkan kata kami itu merujuk bahwasanya dia membawakan suatu kekuasaan di situ di dalam kemanusiaannya. Iya, kemanusiaan. Baik, nggak apa-apa. Yang saya tanya, siapa yang disembah Yesus? Di situ dia mengajarkan orang Samaria itu untuk menyembah atau menyembah bapaknya, bapak itu sendiri. Oh, bapaknya. Berarti yang katanya. berarti dia datang menunjuk. Berarti yang Tuhan bapaknya. Pengajarannya dia. Yang saya tanya yang Tuhan yang mana? Yesus atau Tuhannya? Hah? Kenapa? Yesus atau bapaknya yang Tuhan? Yesus atau Bapak yang Tuhan? Ya Yesus Tuhan, Bapak bukan. Yesus Bapak, Tuhan, Bapak. terus Bapak bukan Tuhan? Bapaknya bukan Tuhan. Mengutus Yesus. Bukan Tuhan. Yesus, bukan. Oh, Bapak bukan Tuhan. Beda lagi jawabannya, Bapak bukan Tuhan. Bukan, Biar kau tahu, bukan. biar kau tahu Bapak itu siapa, baca Matius 11 nomor 25 dulu. Beda lagi. Tahu, saya udah tahu itu. Nah, makanya Matius berapa? tadi Matius 11 nomor 25. Ajakan juru selamat ini ya, judulnya ya. Ajakan juru selamat ya. Ya paham dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Di sini sekarang saya tanya tuh, yang Tuhan itu Yesusnya atau Bapaknya? Di situ kata Yesus. Dengar dulu abangku, jujurlah di situ ajakan juru selamat, ajakan dia untuk mengajarkan di situ siapa yang disembah. Iya, betul. Nah, sekarang kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan Yesus atau Bapa? Di situ dia mengajarkan bahwasanya dia tidak nggak masalah. Di situ. Nggak masalah, makanya saya tanya. Mau dia tidak mengandalkan ketuhanan, mau jadi manusia, yang saya tanya, yang Tuhan di Matius 11 nomor 25, Yesus atau Bapa? Yesus atau Bapa maksudnya apa? Di Matius 11 nomor 25, yang saya tanyakan kepada Anda, ya, yang Tuhan Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus. Bapa? Bapa yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bapak bukan Tuhan. Iya, Tuhan Yesus.
Bapak Ya, yang bukan lurus Tuhan terus. Bapak itu. Bapak itu bukan Tuhan berarti. Iya, di sini di Matius 25 artinya Yesus memuji Bapa karena kebenaran kerajaan Allah disembunyikan muter pada lagi. orang bijak dan padahal yang mengandalkan Muter lagi. kecerdasan duniawi. Tetap ini bicara keduanya di saat itu dia dunia dan mengajarkan. Yang saya tanya Apalagi? di Matius 11 nomor 25, yang Tuhan itu Yesus atau Bapa? Yesus Bapa bukan Tuhan. tidak. Berarti salah Matius tadi. Hah? Di situ Salah tidak Matius salah. tadi berarti. Tidak. Baca kau ya. Enggak, jangan ngebantah kitab kau sendiri ya. Nih. Tidak salah. Justru Bapak yang nggak mau dengar orang ngomong gitu loh. Nih. Kata Yesus, "Aku Di situ. bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yang saya tanya, yang Tuhan yang mana? Aku Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus Bapak itu bukan. Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Berarti Bapa ini bukan Yesus. Tuhan. Bukan. Berarti salah nih tulisannya, gitu. Menurut ucapan Yesus salah. Kata Yesus di sini Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Tuh. Tidak salah. Di situ udah jelas judulnya, di situ ajakan juru selamat. Ajakan. Yesus Dia berkata dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi kalau Bapa ini bukan Tuhan, Yesus salah gitu. Karena menurut Di situ Yesus di Matius 11 nomor 25, menurut Yesus di Matius 11 nomor 25, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Di situ dibilang ajakannya itu, saya di situ udah jelas judulnya ajakan juru selamat. Dia mengajarkan di situ. Yang saya tanya, Berbicara ya, memang Yesus mengatakan itu. status Bapak Itu ini dulu. Tuhan atau bukan? Tidak. Ya iyalah, Anda muter-muter. Tidak, berarti dari tadi tidak gimana? berarti Yesus salah ngomong gitu bahwa Bapak ini Tuhan langit dan bumi, salah Yesus. Itu Hah? Itu apa? ya, bukan salah, enggak. Lah terus? Kata kau tadi Bapak ini bukan Tuhan. Kata Yesus Bapak itu Tuhan langit dan memang bumi. bukan. Ini kata Yesus Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Aduh, di situ Aduh, Yesus apa? mengatakan, mengajarkan ajakan untuk juru selamat itu biar orang-orang pada paham dan mengerti. Saya Abang. tidak memasalahkan Aduh. itu ajarannya dan judulnya Terus saya apalagi tahu. yang mengajarkan? Yesus menyatakan Kata itu Anda kepada Bapak murid-murid, kepada Bapak orang-orang. ini Tuhan atau bukan? Kata Anda Bapak bukan Tuhan. Sekarang saya bukan. mau tanya. Berarti Yesus salah ngomong gitu. Karena menurut Yesus Bapak ini adalah Tuhan langit dan bumi. Tidak. Salah Yesusnya gitu. Hah? Bukan salah. Bapak yang Terus tidak mau gimana? mendengar omongan saya. Kata Yesus Bapak ini Tuhan langit dan bumi. Kata Di kau situ Bapak ini Yesus bukan mengatakan, Tuhan. dengar dulu. Di situ Ayo, Yesus yang mana yang betul? mengajarkan bahwasanya di situ Apanya Yesus adu-adu? mengajarkan kepada wah gimana sih ya? Gak mau ngomong, gak bisa ngomong, potong-potong mulu. Di situ Yesus mengajak kepada murid-muridnya bahwasanya di situ Bapa itu ya Bapa, Allah itu tujuan Tuhan itu ya Yesus. Di situ orang-orang banyak tidak paham dengan hal itu, dia mengajarkan di situ. Yang saya tanya kepada Anda mau ajakan juru selamat, saya tahu ini perkataan Yesus, saya tahu. Yang saya tanya ya kepada Anda, Bapak itu bukan Tuhan kata Anda. Kata Yesus, Bapak itu Tuhan langit dan bumi.
Sekarang Iya, yang di dusta situ siapa? bicara. Yang dusta Yesus atau kamu yang dusta? Bukan. Hmm? Udah saya bilang tadi di situ Bapak itu merujuk ke Allah, Tuhan itu merujuk ke Yesus, dan itu bicara Yesus mengajarkan biar orang-orang pada paham, tahu dan mengikuti itu gitu Bang. Jadi nggak disebut di situ saya Tuhan Yesus, saya Tuhan Yesus, bukan. Mengajarkan di situ biar paham Bapak itu siapa, Bapak itu Allah itu sendiri, dan Tuhan itu Yesus itu sendiri di situ, bukan disebut di situ Tuhan Yesus sendiri. Mengajarkan. Ya, iya. Berarti Bapak itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Bukan Tuhan langit dan bumi, bukan pencipta Bapak itu gitu. Bapa dan Yesus itu bersama-sama dalam hal penciptaan itu, firman itu. Bersama-sama. Kalau bersama-sama ngomongnya Yesus, aku bersyukur kepadaku, bukan kepadamu. Waduh. Makanya Bukan itu artinya di situ, kau Bang. kagak usah ngeles kata Yesus, Udah nggak usah jelas, kau bantah. udah jelas Kalau di situ, Yesus Bang. dan Bapak itu Bapak bersama-sama, maka Yesus ngomongnya aku bersyukur kepadaku, bukan kepadamu. Bukan begitu artiannya di situ abangku. Paham gak sih ya? Gimana sih ya? Contohnya nih aku mengajak biar orang-orang sana percaya kepada saya, enggak langsung saya ngomong percayalah apa aku. Bukan begitu. Yesus itu tidak ngomong gitu. Dan dia mengajarkan di situ biar orang-orang paham. Gitu, Oke. Bang. Berarti Bapak bukan Tuhan. Menurutmu Bapak bukan Bapak Tuhan, bukan betul? Tuhan. Baik, menurut Bukan. Yesus Bapak adalah Tuhan langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya simpel. Yang berdusta kamu atau Yesus? Aku yang berdusta. Oh ya Kalau udah kamu anggap aku dusta. berdusta, itu tidak salah dengan ada yang tertulis. Aduh. Rupanya diskusi sama pendusta. Dia sendiri ngaku dia berdusta. Coba diskusi itu jujur gitu, nggak perlu dusta. Karena kau pendusta makanya saya turunkan. Al-Quran dilawan, Bibelnya pun dilawan gitu. Kayak gimana? Yang di situ jelas ya, aku bersyukur kepadamu kata Yesus, Bapa Tuhan langit dan bumi. Kan gitu. Jadi menurut Yesus, Tuhannya itu adalah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kata dia Bapa itu bukan Tuhan. Jadi yang dusta siapa? Yesuskah yang dusta atau dia yang dusta? Akhirnya ngaku juga dia yang dusta. Lebih baik saya turunkan kalau dia diskusinya dengan dusta. Kalau kayak gitu, diskusi itu jujur ya, bukan pakai dusta. Gimana sih? Ada yang mau disampaikan, Bunda? Syukron jazakillah. Sebelum lanjut, promosi dong Ustadz, itu YouTube saya di profile. Oh saya iya, ada. silakan Bun. Di Bantu profile ya. lah yang saya sayangin, bantu follow algoritma saya udah mulai naik nih, Ustadz. Jadi nanti kalau saya bikin kajian Ustadz pun saya panggil, ini kan Ustadz kita. Ustadz saya juga lagi mendekati Ustadz Ahmad Al-Habsyi itu kan, dia juga untuk bikin kajian. Insya Allah. Di profile ada ya? Hah? Di profile ada nggak? Ada di profile, tinggal di follow aja. Jadi Kalau follow di TikTok saya kalau di dan profile follow- Bun, sorry Gimana? sebentar Bun. Kalau di profile nggak kelihatan YouTube-nya. Oh gitu. Serius? Iya, cuma ada showcase nih. Bunda benerin dulu kalau gitu. Oh gitu. Nggak ada YouTube, nggak ada. Oh gitu, di Ustadz nggak keluar ya? Nah, memang nggak ada. Coba aja tanya Ya, dari dulu teman-teman. deh kalau gitu. Ya pokoknya nanti saya betulin, minta tolong dibesarkan. Begitu itu sudah monet sebenarnya, karena itu pemberian. Nanti begitu mulai menghasilkan, semakin banyaklah saya berbagi, insya Allah ya. Insya Allah ya, untuk saya doakannya. juga gitu. Ya. Dukung. Kemarin Ustadz waktu kan saya minta tolong Ustadz datang karena Ustadz sakit, ya alhamdulillah Ustadz udah sembuh. Kemarin tuh waktu hari mualaf sedunia itu, wah alhamdulillah Ustadz. Ini bagus lah ininya, kita Odondi Iya, ikutan saya- di situ.
saya nggak bisa Bu Iya, kalau Ustadz pagi. sakit. Makanya Bener, bener, 50-50 kata saya, lagi sakit bener. atau